yang artinya seharusnya memahami posisi perangkat desa itu dalam ketentuan undang-undang, baik Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 maupun aturan pelaksananya sampai dengan Permendagri 67. Nah, apa yang terjadi sekali lagi ini di luar kewajaran. Demi Tuhan saya berjanji. Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku kepala desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya. Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara. Bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan negara Kesatuan Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom. Keluarga besar Dewan Pengurus Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia dimanapun berada, hari ini kita menyaksikan bersama, mendengarkan bersama bahwa pemaparan COVID-19 terus masif terjadi di mana-mana. Terkait dengan itu, dalam keprihatinan ini saya berharap keluarga besar Dewan Pengurus Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia mengambil peran dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Dalam situasi keprihatinan penyebaran COVID, keluarga besar Dewan Pengurus Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia juga merasakan keprihatinan yang sangat tinggi terhadap nasib kawan-kawan kami, seperti laporan yang kita terima dari Ketua DPD PPDI Bolaang Mangandau Timur, Ketua DPW PPDI Provinsi Sulawesi Utara, bahwa di Bolaang Mangandau Timur masih terjadi pemberhentian massal perangkat desa, bahwa Kementerian Dalam Negeri melalui Dirjen Bina Pemerintahan Desa telah berkirim surat kepada Bupati Bolaang Mangandau Timur yang kita harapkan itu menjadi sebuah surat yang menyelamatkan perangkat desa dari pemberhentian. Fakta di lapangan ternyata pemberhentian masih terus terjadi, dan celakanya pemberhentian ini di luar prosedur ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan kami juga mendapatkan laporan bahwa pemberhentian ini melibatkan tim sukses pemilu kada, pemilihan kepala daerah atau pemilihan Bupati Bolaang Mangandau Timur. Tentu ini pemberhentian yang tidak sehat, apalagi para camat dipaksa untuk memberikan rekomendasi pemberhentian bagi perangkat desa. Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Permendagri 67 sudah sangat jelas, redaksionalnya mudah dipahami dan tidak multitafsir. Hingga sekali lagi, ketentuan undang-undang baik Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Permendagri 67 sudah seharusnya tidak dilanggar
oleh mereka yang seharusnya paham tentang peraturan perundang-undangan. Kemudian pada saat pemberhentian juga ada pengangkatan perangkat desa yang tidak melalui prosedur, bahwa ketentuan mengangkat dan memberhentikan ada mekanismenya sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan. Ini sungguh menjadi situasi yang tidak baik bagi desa. Bagaimana mungkin desa dapat membangun berkelanjutan kalau nasib perangkat desa yakni terus terancam untuk terberhentikan? Dapat dibayangkan ketika pemerintah kabupaten, SKPD-nya setiap ganti bupati diberhentikan, apa yang terjadi dengan kabupaten tersebut. Untuk itu kita sangat berharap pada yang saya hormati, yang terhormat Bapak Bupati Pulau Mangandau Timur untuk mentaati, mematuhi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Permendagri 67 terkait masa jabatan perangkat desa. Selanjutnya untuk DPW PPDI Sulawesi Utara, saya meminta kepada saudara Sony Rindengan untuk dapat menenangkan suasana dan mendata semua desa yang perangkat desanya bermasalah. Kami juga ingin DPW PPDI Provinsi Sulawesi Utara, DPD PPD Pulau Mangandau menginventarisir perangkat desa yang diberhentikan, yang selanjutnya dilaporkan kepada DPN DPDI untuk selanjutnya kita laporkan kepada Kementerian Dalam Negeri. Selain di Pulau Mangandau Timur, kita juga mengalami hal yang sama di Minahasa Utara, terkhusus di desa Teep Warisa, Kecamatan Talawaan, sebagaimana apa yang dikeluhkan dalam surat terbuka kepada Menteri Dalam Negeri oleh saudara perangkat desa kasih pelayanan Jackson Sanjaya Muaya dan rekannya, yang ternyata diberhentikan hanya dengan surat pemberitahuan tanpa ada rekomendasi camat, sebagaimana rilis Camat Talawaan kepada wartawan Humas DPN PPD di Sulawesi Utara. Rata-rata semua diberhentikan tanpa ada surat keputusan pemberhentian, tidak ada panggilan lisan, dan tidak ada surat peringatan teguran 1 sampai 3 atau SP1 sampai SP3. Bahkan dalam surat pemberhentian salah satu perangkat desa yang dibuat oleh kepala desa tanpa sepengetahuan sekretaris desa dan perangkat desa lainnya, hanya kemudian demi janji kampanye pemilihan kepala desa sehingga peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa diabaikan. Artinya apa yang terjadi di Minahasa Utara terkait pengangkatan pemberhentian bukan berdasarkan regulasi, tetapi karena janji politik para kepala desa yang terpilih. Pada saat yang lain saya juga apresiasi kepada Komisi 1 DPRD Minahasa Utara yang telah mencoba untuk mencari solusi terbaik, yang pada saat itu menurut laporan Ketua DPD PPD Minahasa Utara melalui DPW PPDI Sulawesi Utara telah menyelenggarakan rapat dengar pendapat. Namun memang sayang rapat dengar pendapat beberapa pihak tidak hadir, dan disayangkan pula ketika camat berdasarkan apa yang didengar dari para kepala desa kemudian itu dianggap sudah cukup dan akhirnya keluarlah rekomendasi tentang pemberhentian. Tentu ini sangat menyedihkan karena saya sangat yakin sebenarnya camat cukup memahami peraturan perundangan, karena aparatur negara tentu menjadi pelaksana undang-undang yang artinya seharusnya memahami posisi perangkat desa itu dalam ketentuan undang-undang, baik Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 maupun aturan pelaksananya sampai dengan Permendagri 67. Nah, apa yang terjadi sekali lagi ini di luar kewajaran, manakala pemberhentian hanya berdasarkan laporan, tidak berdasarkan apa yang seharusnya dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Karena sekali lagi kita mengakui bahwa proses pengangkatan pemberian perangkat desa ada di tangan kepala desa. Tetapi bukan berarti serta-merta kepala desa bisa mengangkat dan kemudian bisa memberhentikan. Di situ ada mekanismenya, ada aturannya, dan seharusnya semua pihak memahami soal itu. Terbukti Ketua Komisi 1 DPRD Minahasa Utara sudah memberikan rekomendasi, namun sayang rekomendasi itu diabaikan dan kemudian yang terjadi dianggap sah. Ini sangat menyedihkan, bahkan sangat menyedihkan, dan ini kita tugaskan kepada DPD BPD Minahasa Utara, DPP BPD Sulawesi Utara untuk membuat sebuah resume apa yang terjadi pada saat rapat dengan pendapat dengan Komisi 1 DPRD, dan nanti kita akan bawa kepada Kementerian Dalam Negeri dan Komisi 2 DPR RI, karena ini tidak boleh didiamkan, bahwa seharusnya semuanya merujuk pada ketentuan perundang-undangan dan bukan undang-undang lisan karena suka dan tidak suka oleh kepala desa. Kita ingin kepala desa juga memahami tentang peraturan perundang-undangan, karena untuk membangun desa itu salah satu prasyaratnya adalah yang bersangkutan harus paham tentang peraturan perundang-undangan. Ketika sudah memahami peraturan perundang-undangan, maka dapat dipastikan etikat atau niat baik membangun desanya akan terwujud. Dan pada kesempatan ini pula kami akan mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya atas nama seluruh perangkat desa di negeri ini kepada Bapak Bupati Minahasa Utara yang telah menyalurkan alokasi dana desa khusus untuk penghasilan bagi kawan-kawan perangkat desa di Minahasa Utara. Kemudian juga mengenai bagaimana Pak Bupati memberikan sanksi kepada kepala desa yang memberhentikan perangkat desa di luar ketentuan undang-undang. Ini sungguh menjadi sebuah suri teladan bagi pemerintah daerah apabila terjadi proses-proses pemberhentian perangkat desa di luar ketentuan yang berlaku. Sekali lagi atas nama keluarga besar Dewan Pengurus Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bupati Minahasa Utara yang telah menyelesaikan atau menyalurkan alokasi anggaran untuk penghasilan tetap kawan-kawan perangkat desa. Pada saat yang lain kami juga menyampaikan salam hormat kami kepada Bapak Bupati Minahasa Utara yang telah memberi teguran atau sanksi kepada kepala desa yang memberhentikan perangkat desa tanpa prosedur. Dan tentu saja selain penghargaan setinggi-tingginya kepada Pak Bupati, mohon izin berkenan untuk Ketua DPD BPDI Minahasa Utara dalam komando Ketua DPW BPDI Sulawesi Utara untuk terus berkoordinasi membangun komunikasi dengan pemerintah daerah agar supaya persoalan-persoalan yang sering muncul tentang pemberdayaan perangkat desa tidak kemudian terjadi kembali. Sebenarnya yang terpenting bagi kami Dewan Pengurus Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia adalah bagaimana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Permendagri 67 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa tersosialisasikan dengan baik, mulai dari pemerintah daerah dalam hal ini kepala dinas yang mengurusi tentang desa sampai dengan camat, sehingga ketika pemahaman Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Permendagri ini terdistribusi dengan baik dalam pemahaman dan interpretasi yang sama, maka hukum tua yang ada di Sulawesi Utara ini pasti akan memahami, karena sebenarnya kami sangat yakin bahwa hukum tua atau kepala desa yang ada di wilayah ini belum memahami Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Permendagri 67. Sekali lagi kami sangat ingin Bapak Bupati dapat memastikan bahwa kepala dinas yang mengurusi tentang desa, para camat, kemudian para kepala desa atau hukum tua
benar-benar memahami peraturan perundang-undangan terkait perangkat desa. Selanjutnya, apa yang terjadi di Minahasa Selatan, sebenarnya saya sangat mengapresiasi kepada Ketua DPD PPDI Minahasa Selatan, Saudara Novelli Pabutugan, yang kita pantau melalui rapat virtual. Dia sudah cukup tegas dalam rangka mengawal sekaligus mengamankan kawan-kawan perangkat desa dari pemberhentian sepihak. Kami juga tidak menutup mata bahwa rotasi perangkat desa itu perlu, tetapi kemudian rotasi ini tentu harus ada kriterianya, harus ada tolak ukurnya. Rotasi tidak boleh hanya karena faktor suka dan tidak suka, tapi rotasi harus didasarkan pada kebutuhan formasi, kemampuan individunya, agar supaya dalam rangka membangun desa makin cepat dan desa makin maju. Dan tentu saja DPN PPDI akan mendukung setiap usaha yang dilakukan oleh DPD Minahasa Selatan di bawah komando Saudara Novelli Pabutugan. Apabila ternyata ada pemberhentian perangkat desa yang di luar ketentuan peraturan perundang-undangan, akan menempuh jalur hukum. Dan kita yakin bahwa di beberapa kejadian yang melakukan upaya-upaya di PT UN, karena ketentuan undang-undang sangat jelas, peraturan menteri sangat jelas, kawan-kawan dapat dipastikan menang. Selanjutnya untuk kawan-kawan di Minahasa Induk, kami sangat yakin kepada Saudara Ketua DPD PPDI Minahasa Induk, Saudara Stanley Sondak, dapat terus berkomunikasi, dapat terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, kemudian Komisi 1 DPRD Kabupaten Minahasa Induk, dan terkhusus dengan Bupati Kabupaten Minahasa Induk. Karena koordinasi dan komunikasi yang baik akan berdampak baik pula kepada kawan-kawan di Minahasa Induk. Laporan yang kami terima memang penghasilan tetap perangkat desa di Minahasa Induk masih sangat kecil dan belum sesuai dengan PP 19 tentang penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa. Oleh karenanya, sekali lagi kepada Saudara Stanley Sondak dan kawan-kawan seluruh pengurus DPD PPD Minahasa Induk, terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, terus berkomunikasi dengan Bapak Bupati Minahasa Induk, dan termasuk juga Komisi 1 DPRD Kabupaten Minahasa Induk, termasuk pimpinan DPRD Kabupaten Minahasa Induk. Komunikasi yang baik, sekali lagi saya ulang, komunikasi yang baik, koordinasi yang baik itu akan membawa dampak baik kepada kawan-kawan di Minahasa Induk. Kira-kira itu untuk kawan-kawan di Minahasa Induk. Sekali lagi tetap semangat, pastikan kawan-kawan dalam satu wadah yang sama, kemudian meraih mimpi yang sama, dan kemudian terus dalam bersamaan menuju kesejahteraan perangkat desa. Selanjutnya, Saudara Ketua DPW sekali lagi untuk segera menginventarisir seluruh persoalan yang ada, mulai dari Minahasa Utara, Pulang Mangandau Timur, Minahasa Selatan, dan Minahasa Induk. Kalau memang terjadi pemberhentian, segera untuk diinventarisir by name by address. Kemudian kami juga ingin langkah-langkah strategis di Indonesia Timur, terkhusus di Provinsi Sulawesi Utara, dalam membangun komunikasi baik dengan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten. Sinergisitas harus dijaga, komunikasi harus dibangun. Yang selanjutnya termasuk juga komunikasi dengan koordinasi atau koordinator hukum tua di sana, mungkin dalam organisasi PABDESI atau ABDESI atau apapun, untuk diajak duduk bersama. Kita sangat yakin hukum tua di Provinsi Sulawesi Utara juga berniat yang sama untuk membangun desa. Dan pada saat yang lain,
Kita yakini bahwa aparatur pemerintah desa adalah sebuah sistem yang harus dijaga. Kita selalu mencontohkan bahwa desa itu mesinnya ada di perangkat desa, kemudian sopirnya ada di hukum tua atau kepala desa. Ketika desa ingin berjalan dengan baik, maka harus dipastikan mesinnya aman dan terawat dengan baik. Bagaimana mungkin mobil akan berjalan baik, stabil ketika mesinnya selalu diganti. DPN PPDI tidak akan pernah meragukan kapasitas Ketua DPW PPDI Sulawesi Utara. Beliau memiliki integritas, beliau memiliki semangat juang, dan saya sangat yakin bahwa penguatan sistem penyelenggaraan pemerintahan desa yang kita maksud telah terpahami dengan baik oleh Saudara Ketua DPW PPDI Provinsi Sulawesi Utara. Kira-kira demikian, puji Tuhan, semua kawan-kawan di Sulawesi Utara, salam hormat kami kepada seluruh pengurus yang ada di Sulawesi Utara, mulai dari DPW PPDI Sulawesi Utara hingga DPD dan jajaran pengurus yang lain di Provinsi Sulawesi Utara. Kiranya demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom.